Ya, sekarang saya tanyakan kepada Pak Bekto. Pak Bekto, Zulkarnain ditangkap di Lampung tanpa perlawanan dan hidup berbau dengan masyarakat. Ini menjadi pertanyaan publik. Apakah kemudian ia diam-diam tersebut karena memang ya sudah tidak lagi melakukan aksi yang seperti itu, atau memang bisa jadi merencanakan sesuatu, aksi yang lebih besar? Seperti apa Pak Bekto? Caca, kita tidak boleh underestimate. Jadi Zulkarnain selama 18 tahun itu keliling, ya pindah-pindah di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, terus berputar terus. Dia bersembunyi, ya bergabung dengan jamaah tabligh, ya di situ. Kemudian dia sempat nawarkan kepada penawaran Polri yang jadi jamaah tabligh, mau nggak Bapak mendapat kenaikan pangkat luar biasa dan sebagainya. Penawaran polisi itu bilang enggak, saya sudah enggak mikirin ini lagi, saya hanya mikirin akhirat saja dan sebagainya. Itu dalam perjalanannya seperti itu. Kita sekali lagi tidak boleh underestimate terhadap Al-Jamaah Al-Islamiyah. Ada ratusan jamaah Islamiyah itu melahirkan atau meluluskan akademi militer. Dari tahun 86, ya, itu ada 9 listing di Afghanistan. Itu hampir 200 orang, ya. Kemudian di Mindanao, jamaah Islamnya itu meluluskan 3 angkatan akademi militer, ya. 2 angkatan itu di camp Hudaibiyah, ya. Kemudian karena dibom oleh pemerintah Filipina dibantu Amerika, pindah ke camp Jabal Quba. Seluruh alumni akademi militer jamaah Islamiyah ini jumlahnya 56. Ini yang akademi militer. Belum lagi ada yang kursus singkat sebanyak 40 orang. Ini semua tetap terikat dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Di mana Al-Jamaah Islamiyah itu punya undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya namanya PUBG. Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Jadi memang tujuannya adalah untuk membentuk negara kekhalifahan. Bukan hanya Indonesia, tapi wilayahnya sampai dengan Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Filipina, ya Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah, bahkan Australia. Ini dia tidak pernah berhenti. Polda Lampung sedang mendalami saat ini, ya. Itu kotak-kotak amal itu di Lampung saja ada 4.000 untuk membiayai jamaah Islamiyah. Padahal ini kotak-kotak amal ini ada di Jawa, seperti di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di Malang, di Solo, di Jogja, kota-kota di Jawa, kotak amal itu ribuan. Ini untuk membiayai jamaah Islamiyah. Apakah kita harus menganggap itu mati suri? Ya. Tidak. Dia tetap terus sangat militan. Kalau alumni Afghanistan Mindanao waktu itu tahun 2000, 2001 dan sebagainya, itu waktu itu umurnya 20, sekarang kan umurnya baru 40. Baik. Dia mendidik. Bayangkan di Lampung yang ini berhubungan dengan Zulkarnain, Ari Sunarso, itu sudah menyiapkan bunker untuk menyimpan bahan peledak, untuk menyimpan senjata, sama seperti yang dilakukan Ali Imron di Lamongan. Jadi mohon maaf Pak Al-Qaidar, ini jamaah Islamiyah jangan diremehkan. Saya setuju, Densus saya salut, saya bangga dengan Densus, saya lama di sana dari 2002 sampai 2008. Intinya negara harus hadir. Ini ada ancaman, ini ada upaya untuk makar, untuk merebut kekuasaan, merobohkan kekuasaan, untuk melakukan pemberontakan bersenjata. Baik. Ya, karena ini ahli membuat senjata. Taufik Buraga yang ditangkap baru-baru ini sebelum Arif Sunarso, itu juga ahli membuat bom. Itu murid kesayangan dari Dr. Ashari. Baik. Terima kasih Pak Bekto. Terakhir di sini singkat saja Pak Al-Qaidar, adakah ciri khusus sehingga masyarakat jadi tahu bahwa sosok-sosok mencurigakan ternyata terkait dengan jaringan terorisme, bukan orang biasa? Seperti apa Pak Al-Qaidar? Kalau ciri khusus secara fisik tidak ada ya, karena mereka gerak-gerik
Ya, gerak-gerik juga tidak ada, karena mereka sangat pintar di dalam berkamuflase. Tapi ciri-ciri pemikiran itu ada. Kalau dia sudah ngomong tentang persoalan misalnya anti Amerika dan kemudian harus berjuang secara bersenjata dan kemudian harus menyerang penguasa-penguasa proksi seperti misalnya pemerintahan presiden sekarang dianggap proksinya Cina ataupun yang komunis, kemudian proksinya Amerika dan sebagainya, itu dianggap dan itu adalah ciri khas yang sangat kuat. Dan mereka sering mengutip misalnya Ibnu Taimiyah, pokoknya ajaran-ajaran Wahabi yang sangat kental. Baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Al-Haidar, terima kasih Pak Bekto. Tadi kita cukup salut dengan kerja dari Densus 88. Teroris masih ada, kita harapkan kita juga waspada sebagai masyarakat. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.